Hasbah. Kembali lagi kalian kan ketemu bersama Bang Ucok Hasibuan di konten Gibah. Gila bah. Gimana kalian? Sakit kalian ya? Ya jangan sakit lah, sehat-sehat selalu ya, sehat sentosa selalu. Episode kali ini Bang Ucok akan kembali menggibah tentang pertemanan berhubungan dengan masalah birokrasi. Birokrasi bah. Ya intinya tentang tawar menawar gitu kan ya. Misal kalian punya keahlian, terus kalian jual keahlian kalian itu, jadilah sebuah bisnis di bidang jasa keahlian ya. Kalian pasti tahu hashtag harga teman. Gila itu bodat lah Indonesia kali itu, harga teman ya kan. Bang Ucok di sini akan membahas tentang tipe-tipe klien di Indonesia. Bang Ucok akan membahasnya dari pengalaman Bang Ucok ya, dari segi basicnya Bang Ucok ini apa gitu kan. Bang Ucok lulusan DKV, nama fakultasnya itu Fakultas Industri Kreatif. Memang kreatif sekali lah Bang Ucok ini. Di salah satu perguruan tinggi swasta di kota Bandung. Anak rantau Bang Ucok dulu nih. Jadi Bang Ucok membahasnya di bidang industri kreatif lah ya, karena basicnya Bang Ucok, pengalaman Bang Ucok ada di bidang itu juga. Selama ini Bang Ucok menjalani apapun pekerjaan profesinya berada di garis industri kreatif lah ya. Kalau di episode yang lalu itu kan Bang Ucok selalu membahasnya dalam 4 babak, tapi di episode ini Bang Ucok hanya membahas 3 babak saja ya, karena 2 babak ini tuh yang menjadi perbincangan ramai kali lah ya di Indonesia ini, di khalayak netizen, di khalayak citizen, di khalayak ya anak-anak remaja lah ya, orang-orang industri kreatif di Indonesia inilah ya. Susah aja lah ya. Babak pertama, tipe-tipe klien di Indonesia, yaitu adalah klien teman atau saudara sendiri. Langsung saja kita cek videonya ya. Check it. Ini Bang Ucok mengambil dari Instagram @tomliwafa. Nah ini juga Bang Ucok sering mengikuti postingannya si Mas Tom ini ya. Kebetulan Bang Ucok ngefans juga lah ya. Dia sering share di Instagram tentang bisnis, tentang dagang, tentang apapun itulah ya, yang berhubungan dengan industri kreatif juga. Di captionnya ini Mas Tom bilang sering terjadi di kota-kota besar. Yopo misal, ini bahasa Surabayaan ya. Yopo misal koncomu koyo ngene rek. Ini artinya gimana kalau temenmu misalnya kayak gini. Bang Ucok kok tahu lah. Bang Ucok kuliah di perguruan tinggi swasta di Bandung itu seperti kuliah di Nusantara ya, namanya Indonesia lah ya. Jadi di situ banyak sekali teman-teman Bang Ucok dari Surabaya, dari Malang, dari Semarang, Jogja, Solo, banyak sekali lah ya. Seluruh Indonesia ada di situ. Pulau Sumatera, tempat Bang Ucok itu juga ada ya. Yaudah, langsung kita play. Halo, Cang. Iya kabar nanti. Aku sih aku nonton kamu gitu. Oh iya, lama. Iyo, iki mlaku-mlaku iki ndolek sepatu ambek tas. Kamu diskon ntar. Wah, cuk. Ya gak apa-apa wis diskonan, tapi gua tinggal BPKB mu ya. Cuk. Ayolah diskon kayak konco lawas, support konco ayo. Support dah, cuk. Ku arek cuk, lek support matamu cuk. Harusnya support konco malah sing tuku gak diskon cuk. Raimu kon biyen iku mbek aku yo kon dagang, aku yo tuku. Gak njaluk support-supportan cuk. Support tae gendeng ngono iku. Suwun. Wah, jancuk ngadene cuk, gendeng cuk. Kabeh diskon cuk. Bangkrut kabeh dagangan iki. Setelah kalian menonton video itu, gimana pendapat kalian? Tulis komentar di bawah. Ini si Mas Tom ini
punya toko, dia bisnis ya, namanya tuh Handmade Surabaya gitulah kalau nggak salah ya. Coba kalian cek sendiri aja di Instagram ada. Ini sebenarnya video parodi, cuman parodi ini lebih bertujuan untuk menyentil teman-teman kalian itu ataupun saudara kalian, harga teman itu lah. Klien lah, bisa dibilang keren, bahasa kerennya itu klien gitu ya. Temen dia lagi beli tas, temennya si Mas Tom ini di tokonya Mas Tom, terus telepon dia minta diskon ke Mas Tom, ada nggak gitu ya, dengan bawa kalimat ayolah support lah gini. Bodat kau gini bro ya. Ketika ada teman kalian yang punya bisnis gitu pun, dan kalian sebagai teman sejati, sahabat sejati selalu ada di hati. Jadi ini prinsip Bang Ucok lah ya, prinsip Bang Ucok. Entah kalian ini setuju atau tidak lah ya, itu terserah kalian. Tapi ini kalau prinsip Bang Ucok sebagai teman sejati, kalau ada teman Bang Ucok yang punya bisnis atau dia punya keahlian apa, ketika Bang Ucok membutuhkan keahlian dia, Bang Ucok yang bakalan support. Kayak tadi nih ya, Mas Tom itu Bang Ucok setuju sekali dengan cara Mas Tom. Seharusnya kau sih bagi teman itu kau support Mas Tom. Seharusnya kau lah yang jadi pembeli yang main support gitu, karena kau kenal dengan yang punya, kau dekat, kau teman, kau sahabat dia. Seharusnya kau support lah, kau beli itu barang-barangnya, grosir, kau beli banyak, nggak usah minta harga diskon. Kalau bisa kau lebihkan dia. Seharusnya kalau kita kenal gitu ya, kenal dekat dengan yang punya gitu, seharusnya kita tuh lebih bangga loh ya. Kalau Bang Ucok ya, Bang Ucok tuh lebih bangga karena aku kenalnya dengan yang punya ini, ownernya ini, dia temanku sendiri. Seharusnya kau support, malahan kau promosikan juga kalau bisa ke temen-temen kau. Ini ada nih temenku nih jualan tas, kau belilah di sana, bagus-bagus barangnya. Itu baru support, itu baru teman sejati bro. Ingat ya, ada etika lah yang harus kalian praktekkan ya dalam kehidupan ini ya. Apa ya, etika dalam berteman, apalagi saudara sendiri itu kadang seperti itu juga. Teman, saudara kalau udah masalah uang, udah bukan teman atau saudara lagi deh, udah kayak orang jauh lah. Udahlah kalau masalah uang itu sensitif kali lah ya. Jadi harus ada etikanya lah ya. Ada lagi nih Bang Ucok mengambil tweet dari Twitter. Ini dari @Direct Doni Setiawan. Kalian bisa baca ini tweetnya ya. Dia menjelaskan di Twitter seperti ini. Salah satu kata-kata yang gue benci di dunia ini, padahal tanpa dia ngomong gitu pun gue pasti inisiatif ngurangin harga, cuman karena udah terlanjur ada kata-kata itu jadi bikin malas duluan. Jadi mending gue balas gitu aja. Ini ada screenshotnya ini sepertinya di DM Instagram ini ya. Don nanya lagi, lu bisa buat foto wedding kan ya? Kalau gue mau, gue dapat. Lu ngasih harga berapa Don? Harga dia kasih garis merah itu ya, harga temen. Ingat hashtag harga temen. Terus dikasih press list ini ya sama si Doni ini. Terus dia jawab, ya jangan sama gue dah. Ini nggak tahu ini apa ini di sensor lah sama dia. Mahal soalnya, nggak enak ngasih harganya juga. Terus ada yang komen ini, harusnya kalau harga temen itu lebih mahal dari biasanya. Ini yang dosen saya bilang mas, justru karena temen harusnya lebih banyak ngasih bonus harga, karena temen yang dia sewa pasti ngasih bonus jasa juga. Nah betul juga itu. Harga teman ini memang etika konsumen lah ya. Klien-klien di Indonesia ini nggak tahu lagi. Seharusnya kalau kalian, apalagi kalian itu satu darah gitu, satu Indonesia, ini teman kalian gitu, harusnya kalian tuh bisa support sih menurut Bang Ucok. Kesetiaan kawan kalian tuh. Indonesia kan dikenal dengan negara yang sopan, punya etika gitu ya, tapi undergroundnya itu kita kan kadang orang luar tuh juga nggak tahu ya sebenarnya ya. Banyak pula macam kayak gini nih. Bang Ucok punya pengalaman juga hal kayak gini. Bang Ucok punya juga lah ya bisnis di bidang jasa ini, industri kreatif. Bahasa kerennya agensi lah, agensi kreatif gitu. Karena lulusan DKV, bisa ngedesain. Suatu ketika temen Bang Ucok menghubungi lah, telepon, Cok di mana? Lagi butuh bantuan nih. Kebetulan temen ini tuh temen SMA Bang Ucok. Lama tak ketemu ya kan, lama tak jumpa. Telepon, ada apa gitu kan? Biasanya kan, ya kalian tahu sendiri lah ya, kalau yang lama tak jumpa tiba-tiba telepon, udahlah pasti apalah kebutuhannya tuh udah begini pasti. Iya kan, ada apa, jawab gitu kan. Ayolah ketemu akhirnya kan. Singkat cerita ketemu, dia ngejelasin, sekarang aku bisnis Cok,
makaroni ini gini, tapi Cok gue butuh tampilan yang bagus gitu. Nah kebetulan aku dapat info kok kuliah di DKV di desain gitu. Oh iya, kenapa memangnya? Kok mau rubah nge-branding gitu lah istilahnya. Iya Cok, packagingnya, logonya gini. Wah dari awal sih ya karena Bang Ucok nggak ada rasa negatif lah ya. Ya udahlah, teman sendiri kenal gitu kan, teman SMA. Akhirnya Bang Ucok tanya ke Perlawanmu apa aja. Mak dia sebutin semua, stiker packaging, banner, logo gini. Mak ini apa pula dia nih? Terus Bang Ucok cuman mangguk aja gini. Dalam hati Bang Ucok, oke kali banyak juga kau. Terus dia bilang, gimana Cok? Kau bisa bantu Cok? Garis bawah itu ya, kata-kata bantu. Kok kira aku pembantu apa? Gimana kali kau? Aku bisa bantu Cok. Terus aku jawab, ini bantu apa ya maksudnya ya? Bantu lah Cok, ngedesain Cok. Elah teman sendiri kau pun. Dari situ Bang Ucok udah mulai curiga nih. Tapi Bang Ucok tak apalah, dengan ketulusan Bang Ucok bantu. Ya sedikit lah ya, sedikit. Ada hal baru di sedikit dalam bentuk desain. Ya apa-apa lah. Bang Ucok bantu logo. Bang Ucok buatin logo. Set lama kelamaan ini malah ngelunjak. Dia minta, Cok inilah jangan warna ini lagi gini. Oke aku turutin. Cok stiker packaging lah. Oke aku turutin. Sampai banyak. Suatu ketika dia ngajak keluar. Ayo Cok keluar makan. Traktir lah sama dia. Makan itu makan. Ini ada maksudnya ini kayaknya. Udah Cok, wah makasih banget Cok ya. Akhirnya Bang Ucok sudah mulai naik darah. Datanglah Bang Ucok ke dia. Langsung Bang Ucok kasih tuh bond invoice total jasa Bang Ucok buat ini tuh semua. Ini jasanya segini, totalnya segini. Cok kok bayar Cok? Bang Ucok cuman senyum aja. Kau kira gratis? Kau kira aku kulit pakai uang daun apa? Kau kira aku makan pakai tanah itu? Aku makan sendiri. Akhirnya dia bayar. Terus kau tahu apa? Dia menghilang tiba-tiba. Motherfucker. Itulah pengalaman Bang Ucok. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Bang Ucok cuman berpesan ya etika lah ya. Apalagi kalian teman sendiri kenal gitu, seharusnya kalian mendukung menurut Bang Ucok sih. Support, promosikan dia. Kalau bisa kasih harga khusus, harga lebih malah. Kalau bisa aja kerja sama pun kan lebih enak. Terus ada lagi nih. Ini dari @fluxcup. Kalian pasti tahu lah ya Fluxcup ini. Ini juga konten kreator lah menurutku. Cuman Bang Ucok akhirnya menemukan tweetnya si Fluxcup ini di Twitter. Ya berhubungan sekali lah dengan pembahasan kali. Bunyinya seperti ini tweetnya. Reminder untuk para insan kreatif, kalau belum ada kontrak jangan kasih ide apapun sama klien. Saya ulangi sekali lagi, jangan pernah. Kita nggak pernah tahu klien brengsek atau enggak. Sebesar apapun nama mereka. Wah, karena ada aja klien yang culas kalau kita udah kasih ide tapi kayak pentok di budget. Wah, til banget itu. Menurut Bang Ucok, kalau dia perlunya banyak, kalau bisa sih itu udah mulai ada tanda perjanjian lah ya. Kalau misalnya bantu cuma Cok bikin stiker lah, nggak masalah. Tapi kalau udah Cok bikinin logo deh, bikinin stiker, bikinin ini interior 3D, buset kali Kima. Apalagi minta 3D. Kok kira kuliah itu murah? Kima kali orang-orang nih. Kalau bisa ya, itu buat surat perjanjian ya, perjanjian kontrak atau perjanjian agreement lah ya. Kasih pematerai, tanda tangan kalian berdua dengan perjanjian yang kalian buat sendiri ya. Poin-poinnya itu ayat-ayatnya kalian buat sendiri. Jika melanggar gimana, jika gini gimana. Ya itu terserah kalian ya. Persetujuan kalian dengan klien ya. Dari situ itu udah enak kalian. Udah mulai senggangannya tidak ada yang mengganjal di hati gitu lah ya. Kan kalau nggak ada itu kan mengganjal kayak Bang Ucok tadi mengganjal. Ini anak ini minta banyak banget di awal tapi tidak membicarakan masalah fee gitu. Gimana etikanya gitu. Nah jadi tidak ada yang mengganjal gitu dengan adanya itu. Jadi ada hitam di atas putih lah ya. Nah ketika udah setujui, barulah kalian cari term and condition, apalah itu aturannya lah ya. Ataupun kalian misal minta down payment dulu. Nah tak masalah itu. Gimana perjanjian kalian aja, revisi berapa kali, terus kasih filenya apa bentuknya, kasih file final akhirnya gimana. Pengalaman kali Bang Ucok. Ya seperti itulah. Harus ada kontrak, harus ada hitam di atas putih. Dan ini ada juga nih dari tweetnya Fluxcup juga ada @mridwan Muhammad Ridwan. Dia bilang gini, yoi, ide kalau sudah diucapkan ke khalayak umum dan belum diwujudkan, maka ide itu adalah milik siapa saja yang mendengarkan dan mewujudkannya. Yes, ini saya Fluxcup balas, yes ini saya setuju banget, akan valid milik siapa jika sudah terikat kontrak dengan klien bersangkutan. Ya memang betul. Jadi kalau kalian punya ide tapi kalian masih belum rela gitu lah ya melepas ide kalian,
sebisa mungkin jangan kau ucapkan dulu ya. Bang Ucok sendiri ya punya buku itu tentang ide-ide. Jadi Bang Ucok misal di jalan gitu ya atau dimanapun tiba-tiba tercetus ide kepikiran, Bang Ucok tulis. Kalaupun itu lupa nggak bawa buku itu, Bang Ucok rekam di voice note di HP. Ketika kau mampu untuk wujudkan. Ketika kau belum, masih mengajar di hati, itu kau simpan dulu lah. Kalau kau ingin bekerja sama dengan orang pun, jangan kau ceritakan sepenuhnya, tapi ceritakan intinya saja. Kalaupun dia tertarik, baru kau buat agreement. Ingat ya, idenya intinya saya. Jangan kau ceritakan panjang lebar secara teknis gini. Kima kau cerita tiba-tiba si teman kau tertarik, tiba-tiba dia menghilang, dia curi ide kau itu. Kau mau menyalahkan gimana? Nggak ada bukti, nggak ada hitam di atas putih kan? Nggak ada tanda tangan kontrak. Ya udah, akhirnya bukan ide kamu lagi gitu. Jadi hati-hatilah dalam ide. Harus ada surat perjanjian menurutku. Itu penting sekali itu. Bisnis, uang, sensitif kali hal itu ya. Terus ada lagi nih, ini Instagram Mas Ari Lasso. Ini nanti bisa kalian cek sendiri di IG-nya ya. Jadi Mas Ari Lasso ini adalah dia menceritakan di caption, ini ceritanya panjang, maka jadi bisa kalian baca sendiri nanti ya. Moral story-nya, ketidaktahuan dan ketidakpercayaan pada sesuatu yang belum tentu terjadi bisa menutup rezeki yang mungkin bisa terjadi. Sedih aku barusan ya. Jadi si Mas Ari Lasso ini ketemu lah dia dengan pengamen gitu ya. Singkat cerita, pengamen ini punya lagu, ditawarin ke Bang Ari Lasso ini, Bang mau nggak? Ini ada lagu nih, mungkin Bang Ari Lasso cocok gitu. Cuman dia nggak insecure, nggak percaya diri dulu dia. Takutnya Bang Ari dikasih sampelnya gitu ya, sampel lagunya. Maksudnya apa ya? Tiba-tiba nerbitin lagu itu tanpa izin. Nah, gini bro, sekelas Mas Ari Lasso nggak mungkin lah ya. Maksudnya dalam artian dia berkecimpung di dunia musik udah puluhan tahun gitu. Dia udah tahu apa kontrak, apa itu persetujuan, apa itu etika dalam lagu, itu dalam bermusik, dalam dunia label lah, itu udah tahu semua Mas Ari Lasso. Menurutku ketika dia cocok pun dia pasti ngasih tahu gitu. Kalau ketika dia enggak, ya udah, ya enggak. Jadi itu tergantung kalian ya, bagaimana kalian punya prinsip terhadap ide kalian, terhadap karya kalian. Berpikirlah kreatif mungkin sih. Nah ini ada dari majalah Hai nih. Di blognya itu dia menulis tentang akibat. Ini Bang Ucok memberikan contoh akibat kalau sesuatu hal itu yang tidak beretika, tidak punya etika ataupun tidak ada perjanjian gitu kan. Ini artikel tentang lagi-lagi brand lokal jiplak karya seniman luar, ilustrator yang plagiat. Ternyata sama kayak kasus Erigo ini brand. Tapi ini di artikel ini dia membahas tentang brand itu namanya Zeotic System. Terus si desainernya ini itu namanya apa ya? Ini Yudisti Art. Ini namanya Yudisti Art. Nah, jadi dia ini menjiplak lah ya si karya dari desainer Seni Jawo Belarusia, ala bahasa Rusia adalah. Ini hari ini dia menjelaskan sampai dia bikin posting Instagram kayak gini ya. Jadi benar-benar sama sih desainnya. Ini si desain si Zeotic, si brand itu, kemudian ini si Yudisti Art itu tadi desainernya gitu kan. Gimana ini apa pula ini nih kita ini. Ternyata dia mencontek gitu ya, menjiplak ya si seniman Polandia ini, brand asal Tangerang, seniman asal Polandia Rusia. Mana ini benar. Sebenarnya hal-hal seperti ini juga nggak terjadi di industri kreatif juga gitu ya. Ini juga terjadi di banyak industri yang lain. Untuk para desainer juga kan, perbanyaklah referensi, perbanyaklah jalan-jalan, perbanyaklah keluar, jangan di rumah aja, perbanyaklah berselancar di internet. Intinya perbanyak deh wawasan, pengalaman, teman. Dengan kamu banyak melakukan itu, banyak experience juga, banyak style yang bisa kalian terapkan juga ke desain gitu. Desain kalian yang penting original ya, itu desain hasil karya coretan tangan kalian sendiri. Kalau kalian sebagai ilustrator ya, tumbuhkan identitas kalian, ciri khas kalian apa gitu. Nah ini ada bagus juga nih dari @langit Amarafati, @Ella Marafati. Ini kalian bisa baca thread ini, kode etik freelance designer. Ini banyak banget dia menjelaskan tentang ya itulah etika kalian dalam desain, dalam melakukan perjanjian kepada teman, rekan, saudara kalian. Itu banyak, bisa kalian baca ini threadnya ini. Nah kemudian ada lagi nih dari @nugi. Ini threadnya ini tentang ada seorang youtuber request
arrange trip keluarganya di Amerika ber-20 keluarga besar ini, 2 minggu perjalanan ke New York and LA. Bayangkan lah ya, si Inugi ini dia membangun bisnisnya travel agent itu penuh perjuangan gitu, terus kau cuma bayar postingan yang wujudnya cuma di digital. Yang ngaruh sih ya, cuman wujudnya buat dipegang gitu gak ada gitu. Kalau uang kan fee gitu kan, itu sesuatu hal yang emang kita butuhkan gitu ya. Meskipun postingan terus apa istilahnya exposure itu penting juga sih buat sebuah bisnis kayak kita ini ya, istilahnya endorsement lah ya. Ya intinya lebih ke etika sih. Bagaimana etika kalian terhadap rekan bisnis, bagaimana terhadap teman kalian yang punya bisnis. Seharusnya promosi dia, kalian teman sejati, kalian sahabat sejati, kita satu Indonesia merdeka. Babak kedua ini adalah klien, instansi atau perusahaan. Jangan kira ya sebuah instansi atau perusahaan gitu ya, ketika membutuhkan jasa kita, desain atau apapun ya, itu lebih enak, malahan lebih rumit birokrasinya, politiknya. Lama. Ada thread ini dari @vivacezali. Dia bilang, mengapa hampir semua desain yang baik secara fungsi dan visual ditolak oleh lembaga pemerintahan? Karena isinya banyak bapak-bapak dan ibu-ibu yang pengen relate sama cold milenial muda, tapi kenyataannya malah nggak mau dengar insight dari mereka yang lebih muda. Ya, relate sih ya. So asik dan receh tidak akan buat satu lembaga kalian. Beda nih, gokil lebih lama. Yang ada keren saja seperti saya nonton TikTok pretensius. Ini ada komentarnya, pernah ngobrol memang kalau anak muda masuk ke lembaga pemerintahan nggak bisa bilang no. In a good way ya. Kayaknya semua akhirnya jadi robot aja gitu. Bisa kok mbak dengan tuntasan dan mendukung. Ya, terkadang kita sebagai insan yang bekerja di industri kreatif itu juga harus mengatasi masalahnya secara win-win solution gitu. Jadi ke klien enak, ke kitanya juga enak. Ya ada idealis nggak apa-apa, cuman idealisnya yang win-win solution saja lah ya. Jangan terlalu memaksakan juga gitu. Karena kita bertemu klien itu juga dari beragam budaya, sudut pandang, tergantung referensi dia. Makanya yang Bang Ucok tadi bilang perbanyak referensi. Kalau klien misalnya nggak banyak referensi, dia melihat sesuatu ya secara pengalaman dia itu saja gitu. Sedangkan kita referensinya banyak. Seharusnya yang banyak kan yang lebih bisa memix gitu ya, jadi biar ketemu gitu tengahnya di mana, bagusnya di mana. Tapi terkadang keidealisan klien juga dari instansi perusahaan ini juga banyak pula gitu kan. Kita kadang ngedesain udah bagus-bagus, si klien ngasih contohnya desain kayak di digital printing gitu. Fuck. Kita kuliah mahal-mahal ya, desain modern banget gitu ya, tiba-tiba klien ngasih foto, ini loh kayak gini desainnya. Mak, dalam hati, ini kau desain saja itu di desainer digital printing. Gila, bodoh kali kau. Ya memang kalau kita yang punya prinsip gitu seperti Bang Ucok ini, kita pikirnya juga lebih ke modern gitu, tapi kayak orang-orang tua ini lebih ke old gitu, yang vintage gitu. Ya akhirnya gimana cara kita nge-mix gitu, downkan dulu ya, turunkan dulu keegoisan kita, idealis kita gitu. Kalau kita yang ingin menjadi problem solver, desainer handal ataupun apapun itu, bisnis kita lebih terkenal gitu, bisnis kita lebih di mata klien itu lebih mending di ini aja deh, dia lebih bisa mengatasi solusi kita gitu, secara win-win solution enak dia tuh timnya gitu kan, lebih enak ya kan. Terus masalah pembayaran, ini bagian instansi ini Bang Ucok juga pengalaman pembayaran tuh kadang diundur gitu. Diundurnya pun dia minta revisi. Mas bisa nggak revisi ini? Ya ampun bu, udah jatuh tempo, perjanjian seperti ini kita udah setujui, terkadang dia telat membayar gitu kan. Ya sedih juga lah ya bagi kita sebagai insan industri. Terus ini ada juga nih, ini tambahan saja ya, sentilan buat kalian ini. Ini dari Instagramnya @artikelpedia. Sebanyak 28% ahli IT memilih menyembunyikan kemampuan mereka dari keluarga ataupun teman hanya untuk menghindari permintaan layanan gratis atau yang biasa disebut job thank you. Ini sama di artikel PD juga, pemenang lotre nomor 9 pakai topeng Scream, ini film Scream itu, saat mengambil dia supaya teman dan keluarganya nggak pada minta duit. Oke, kita masuk ke babak ketiga, kesimpulan dari Bang Ucok untuk tipe-tipe klien teman atau saudara sendiri dan tipe klien instansi perusahaan. Number one itu tadi ya, Bang Ucok tekankan kepada kalian bahwa nomor satu adalah etika
etika kita sebagai klien, etika kita sebagai teman, etika kita sebagai content makernya juga ini, sebagai desainer, sebagai owner yang punya bidang bisnis ini. Ya kalian harus pelajari etika kalian masing-masing ya. Etika itu dimulai dari diri sendiri dulu lah ya. Hal kecil, bagaimana cara kalian menghormati orang lain, bagaimana kalian PK inisiatif terhadap orang lain, terhadap teman, sahabat sejati kalian, dimulai dari diri sendiri dulu baru ke orang lain. Kalian sudah ketemu itu, etika kalian pasti udah top, bagus. Terus yang kedua, jangan lupa perjanjian, surat perjanjian itu hitam di atas putih, tanda tangan, materai. Kemudian kesimpulan terakhir dari Bang Ucok, ada istilah umpatan lah ya, ceng-cengan lah ya, ceng-cengan ke teman kalian itu, atau sindiran ke teman kalian atau saudara kalian. Kalian bilang, aku dapat project 2M dari temanku. Wah, banyak kali 2M. Iya, 2M itu tapi singkatan, bukan berubah uang. Aku cuman dibayar dengan 2M. Makasih, Mas. Gila bah.